Jika kalian adalah penggemar film karya Marvel Cinematic Universe, sosok superhero Kapten Amerika dalam berbagai seri film Avenger pasti tidak asing lagi. Karakter Kapten Amerika yang diperankan oleh Chris Evans nampaknya sudah sangat melekat dengan dirinya. Berawal dari film The First Avenger yang dirilis pada tahun 2011, ketika saat itu Marvel sangat menginginkan Chris Evans untuk menjadi aktor utama dalam film tersebut. Setelah sebelumnya ada beberapa nama yang menjadi kandidat pemeran Kapten Amerika, di antaranya John Krasinski, Scott Porter, Kurt Hedlund, dan beberapa nama aktor lain. Namun tahukah kalian karakter Kapten Amerika yang diperankan oleh Chris Evans dan menjadikan dia sangat terkenal sampai saat ini? Ternyata ia pernah menolak peran tersebut bahkan sampai 3 kali. Penasaran dengan kisahnya? Simak videonya sampai habis. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Share juga ke teman-teman Anda agar bersama kita berbagi informasi bermanfaat dan menarik lainnya. Evans lahir pada tanggal 13 Juni 1981 di kota Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Nama semasa kecilnya adalah Chevans. Ayahnya bernama Robert Evans dan ibunya bernama Lisa. Chris memiliki 2 saudara perempuan bernama Charlie dan Shanna dan adik laki-lakinya bernama Scott. Dia dan saudaranya dibesarkan di kota bernama Sudbury, salah satu kota pariwisata yang terletak di Kanada bagian Amerika Utara. Semasa kecil, Evans tidak pernah bercita-cita menjadi seorang aktor film. Namun sebuah film berjudul One Flew Over the Cuckoo's Nest yang dirilis pada tahun 1975 yang dibintangi oleh Jack Nicholson sangat menginspirasinya, dan kemudian ia memilih jalan untuk menjadi seorang aktor. Ia mulai mengawali karirnya di dunia akting sejak tahun 2000 melalui serial televisi berjudul Opposite Sex dan The Fugitive. Pada tahun 2005, film perdana yang ia perankan bersama Marvel adalah film Fantastic Four. Evans berperan sebagai Human Torch atau manusia api. Setelah film Fantastic Four berakhir, Marvel kemudian ingin memulai proyek besarnya pada tahun 2011 dalam film The First Avenger. Kala itu film superhero mulai menanjak dan Marvel ingin Evans menjadi aktor pemeran Kapten Amerika dalam film tersebut. Namun Evans menolak tawaran tersebut bahkan sampai 3 kali. Kabar tersebut baru diketahui ketika dia mengungkapkannya di acara Jimmy Kimmel Live pada tahun 2016 lalu. Dia mengatakan kalau dirinya takut dan memiliki kecemasan terhadap industri film layar lebar. Evans mengatakan keraguan utamanya adalah ia langsung ditawari kontrak 9 film sekaligus. Ia pun mengatakan kalau dia ditawari 1 film, dirinya bisa mundur bila dia tidak ingin melakukannya lagi. Saat menerima kontrak sebanyak itu dan ia tidak sanggup menyelesaikannya, ia tetap harus dipaksa untuk mampu melakukannya. Hal tersebut yang membuatnya ragu dan sempat menolak tawaran dari tim Marvel sebanyak 3 kali. Namun berkat dukungan keluarga dan juga rekannya, Tony Stark atau Robert Downey Jr., akhirnya ia pun menerimanya. Kemudian ia mengatakan sangat bersyukur dan beruntung pernah bergabung dengan Marvel dan berperan sebagai Kapten Amerika. Pada seri Avenger Infinity Wars, Thanos pernah berkata, akhir sudah dekat. Sesuai dengan cerita komik Marvel, maksud kata akhir yang dikatakan Thanos adalah bagian dari akhir cerita ataupun akhir dari beberapa karakter di dalamnya. Misalnya Iron Man yang mati akibat kekuatan super yang ada di dalam batu keabadian tersebut yang tidak mampu ditahan oleh tubuhnya. Matinya Tony Stark dalam film tersebut adalah sinyal akhir dari perannya di film Avenger. Walaupun dalam seri Avenger Endgame, Steve Rogers tidak dikisahkan mati, dia hanya dibuat menjadi tua. Mungkin banyak dari sahabat milenial yang bertanya-tanya hal tersebut. Dikutip dari Vanity Fair, sang penulis Avenger Endgame yaitu Christopher Marcus dan Stephen Mifili pun menjelaskan hal tersebut. Ternyata penulis punya alasan khusus. Mereka mengatakan pada akhir tahun 2015 lalu, kami sadar bahwa Steve Rogers harus tetap hidup dalam cerita ini untuk menjadi diri terbaiknya. Marcus menambahkan, itulah mengapa Steve Rogers tidak boleh mati dalam Avenger Endgame.
karena dia adalah orang yang rela mengorbankan dirinya sejak awal cerita ini dimulai. Jika dia mati, itu bukanlah perjalanan. Kemudian alasan berikutnya adalah untuk pengembangan karakter baru. Itulah mengapa Kapten Amerika dalam kisah ini tetap hidup. Di akhir film Avengers Endgame, Steve Rogers yang telah tua menyerahkan tameng Kapten Amerika miliknya kepada Sam Wilson atau Anthony Mackie sebagai tanda penyerahan kuasa. Pada tahun 2019 lalu, ketika Avengers Endgame selesai tayang, Chris Evans resmi mengakhiri kontraknya dengan Marvel Cinematic Universe. Mungkin banyak dari kita yang bersedih karena berakhirnya cerita Chris Evans bersama Kapten Amerika. Namun kita hanya bisa berharap semua kedepannya film karya Marvel semakin menarik dan seri film seperti Kapten Amerika menemukan aktor yang tepat.